Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 6 pada mata kuliah struktur data, kita akan belajar stack atau tumpukan. Nah, untuk stack atau tumpukan ini, prinsipnya adalah LIFO, last in, first out. Jadi, kalau kita menumpuk buku, itu terakhir tumpukan itu adalah yang pertama diambil. Agar apa? Agar tumpukan tidak jatuh. Kalau misalkan kita ambil tumpukan yang paling dahulu ditumpuk, itu semua akan jatuh. Makanya kita ambil tumpukan yang paling atas, LIFO, last in, first out, atau FILO, first in, last out. LIFO ini last in adalah yang terakhir masuk, first out ini yang pertama keluar, atau FILO. First in yang pertama masuk, last out yang terakhir keluar. Itu sama saja, LIFO dan FILO. Stack atau tumpukan ini adalah bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemen hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari list atau top. Nah, ini tadi prinsip stacknya. Jadi pemasukan penghapusan ini selalu dilakukan pada posisi akhir, karena tidak bisa di posisi awal karena sudah ditumpuk, khawatir nanti jatuh ya. Nah, ini tumpukan saya tidak bisa klik karena ini bentuknya bukan PowerPoint, jadi ini slide. Nanti kalau kita klik di PowerPoint itu akan bertumpuk satu, lalu tumpuk satu, lalu nanti tumpukan yang tabung ini keluar terlebih dahulu, lalu balok. Seperti itu ilustrasinya. Kita lanjut. Nah, ini ada operasi stack, ada 6 operasi, ada empty. Sebetulnya lebih banyak lagi sih, kalau misalkan di web yang saya cari codingannya di web itu masih banyak operasinya. Tapi ini intinya empty itu bahasa Inggris kosong ya, jadi memeriksa apakah stack kosong. Lalu size ini adalah ukurannya atau mengembalikan nilai stack kalau di sini, tapi kalau di web itu biasanya size ini untuk menentukan ukuran stack, untuk mengetahui ukurannya. Lalu push ini untuk menambah. Jadi kalau kalian mau menambah item berupa huruf ataupun angka itu menggunakan fungsi push atau push. Kalau pop ini adalah menghapus item atau yang kalian input itu paling atas, yaitu namanya top. Jadi nanti kita menggunakan bantuan pointer namanya top. Top ini adalah mengembalikan posisi ke elemen paling atas, dan null atau dibacanya null menampilkan jumlah elemen pada stack. Jadi di web ataupun di slide nanti boleh berbeda, yang penting fungsinya sama. Nah, ini dia inisialisasinya untuk stack. Bisa menggunakan fungsi ini atau bisa langsung, nanti saya contohkan. Nah, ada def push value, stack.append value, ada pop, ada noel, ada top, ada is empty, ada tampilkan stack, dan ada while-nya ya, while true value input. Boleh seperti ini atau kalian boleh cari di web, ada di sini. Kalian bisa belajar dari sini, dari runstone.academy. Di sini ada function-functionnya yang di dalam stack itu apa aja. Nah, ini dia biasanya kalau yang terkenal itu ini aja. Ada is empty, ada push, ada pop, ada pick ini untuk melihat yang paling akhir, dan ada size. Size ini adalah untuk menentukan ukuran. Div ini adalah definisi def ini adalah definisi, jadi mendefinisikan function tersebut. Boleh-boleh saja untuk menggunakan yang ini. Jadi nanti tolong dicoba bagaimana hasilnya jika menggunakan yang ini ya. Kalau saya menggunakan yang ada di web, latihan kalian adalah menggunakan inisialisasi yang ada di sini, lalu nanti dipanggil seperti yang di web. Contoh, saya berikan contoh di sini ya.
Nah, ini semua sudah saya tulis, is empty, push, pop, pick, size. Lalu ada saya panggil S sama dengan stack. Itu cara pemanggilannya, cara pemanggilan kelasnya. Ini kelas namanya stack ya, harus sama pemanggilannya, S sama dengan stack kurung buka kurung tutup. Jadi kalau memanggil kelas harus ada kurung buka kurung tutup. Kecuali memanggil definisi atau function di dalam kelas tersebut itu tergantung. Kalau dia tulisannya self aja berarti hanya tinggal kurung buka kurung tutup juga. Tapi kalau dia ada tulisan item, self, item, itu berarti harus ada item atau harus ada angka atau huruf atau string. Contohnya seperti ini. Push itu tadi menambah ya. Kita lihat di sini hasilnya adalah, kita running ulang, push hello. Berarti push hello yaitu menambahkan stack awalnya yaitu hello. Lalu yang kedua menambahkan welcome. Jadi hello ini di tumpukan yang pertama, di tumpukan yang kedua ini nanti welcome. Setelah itu saya mau mengetahui size-nya, kira-kira tumpukan ini sekarang ada berapa? S.size. Kalau di sini size ya, len self.items. Kalau di sini di slide kita cari saja yang ada len. Nah, ini namanya Noel. Noel tadi fungsinya menampilkan jumlah elemen pada stack. Jadi tadi di webnya size, di sini Noel. Nanti kalian menggunakan yang di sini harus sama banget dengan, harus mirip, serupa, pokoknya harus sama dengan yang di slide. Jangan sama dengan yang di web. Oke, kita balik lagi ke sini, ke web. Jadi tumpukan yang paling atas adalah si welcome. Lalu tumpukan yang bawah ada hello. Lalu saya mau cetak size-nya berapa? Ternyata size-nya 2. Karena tadi sudah ada welcome dan hello, ada 2 tumpukan. Setelah itu saya ingin mengetahui tumpukan yang terakhir atau yang paling atas, s.pick. Berarti tadi di bawah hello, di atas welcome. Berarti s.pick-nya itu isinya adalah welcome. Ini ya. Oke, welcome. Setelah itu yang selanjutnya adalah s.pop. Print s.pop. Saya ingin mencetak apa yang di pop, apa yang dihapus. Jadi saya menghapus satu lalu langsung saya cetak s.pop. Pop ini bisa langsung dicetak karena tinggal self, tapi kalau push tidak bisa langsung dicetak karena ada hello-nya. Jadi ini saya menghapus satu, berarti yang dihapus si hello atau welcome. Yang dihapus adalah yang paling atas yaitu si welcome. Makanya di sini printnya adalah yang dihapus si welcome. Setelah dihapus saya ingin mengetahui size-nya lagi. Makanya saya print di sini s.size. Size-nya berarti tinggal 1 karena si welcome tadi sudah di pop, sudah dihapus. Setelah itu saya ingin mengetahui lagi nih, kira-kira tumpukan yang terakhir yang masih ada di stack tersebut si hello apa si welcome. Ternyata karena welcome sudah dihapus, maka tumpukan terakhir adalah si hello. Nah, seperti itu bukan permainan maksud saya, cara kerja dari stack. Nah, ada append ini untuk menambah, is empty caranya mengecekkan apakah return self.items kosong. Lalu ini deklarasi, push ini menambah pakai menggunakan function append yang ada di Python. Lalu pop ini menggunakan function pop yang ada di Python juga. Lalu pick ini menggunakan function len self.items -1. Kalau misalkan si pick ini berarti di sini adalah, nah ini dia top. Pick itu di sini namanya top ya kalau di slide. Lalu setelah pick ada size. Nah, ini untuk menentukan ukurannya. Kalau di slide tadi menentukan ukuran menggunakan Noel. Nah, ini tampilkan, bisa menggunakan tampilkan stack. Jadi ditampilkan semua. Nanti kalian coba ya, lalu kalian coba panggil. Kita balik lagi ke slide. Nah, ini ada functionnya stack, digunakan untuk membuat stack. Ini yang atas ya, membuat stack. Caranya seperti itu. Stacknya kosong, jadi kalau kurung buka kurung tutup saja itu kosong.
Lalu def push value ini adalah mendefinisikan si push ini, function push. Setelah itu stack append adalah menambah elemen. Jadi ini baru definisi. Tapi definisi ini tanpa si append itu tidak bisa ya, harus ada appendnya karena untuk menambah. Kalau di sini tadi sama ada appendnya. Jadi ini hanya definisi saja, tanpa function append itu tidak bisa menambah. Setelah itu def pop, definisi juga, baru ada stack.pop. Sama, ini juga kalau hanya ada def pop tanpa ada stack.pop itu tidak bisa menghapus elemennya. Menghapus yang ada di mana, yang paling atas, yang paling puncak, yang paling terakhir ditumpuk. Lalu def noel, atau tadi kalau di web itu size, digunakan untuk mendefinisikan, ini baru definisi. Setelah itu len stack. Len ini adalah menghitung stacknya berapa. Nah ini baru bisa. Tanpa ada fungsi len ini juga si noel tidak akan bisa jalan. Lalu def top, fungsi top ini berarti adalah membaca tumpukan yang terakhir, yang paling atas. Ini apa sih? Yang mana sih? Angka berapa? Huruf berapa? String yang mana? Ini menggunakan len stack min 1. Lalu print stack top, menampilkan elemen pada puncak stack. Nah, ini ditampilkan elemennya. Is empty, def is empty mendefinisikan is empty, lalu def tampilkan stack adalah mendefinisikan sebuah fungsi untuk menampilkan isi stack. Fungsi push, tadi push ini adalah memasukkan elemen atau menambah elemen. Caranya adalah menambah nilai top selama stack masih belum penuh, lalu mengisikan. Nah, jadi penggambarannya seperti ini ya. Atau saya cek dulu di slide. Nah, seperti ini. Topnya ada di luar stack. Setelah itu cara menambahkan, misalkan ini masih kosong, ya. Topnya dinaikkan terlebih dahulu 1, lalu ditambahkan 0. Contohnya seperti ini. Ini topnya awalnya ada di min 1. Lalu jika ingin menambah bagaimana? Tidak bisa kita tambah di sini karena ini di luar stack. Maka topnya harus dipindah ke sini. Ini pindah, setelah itu baru bisa ditambah. Seperti itu. Lalu kalau menambah lagi gimana? Topnya dinaikkan dahulu. Sama seperti itu terus. Setelah itu kita lanjut sampai elemennya penuh. Jadi max stack-nya ada di indeks keempat. Karena indeksnya mulai dari 0. Top ini awalnya adalah min 1 bukan 0. Jadi kalau min 1 naik ke 0. Fungsi pop. Pop ini adalah untuk menghapus elemen atau mengurangi elemen yang paling atas. Tumpukan yang paling akhir itu dikurangi. Yang pertama adalah ambil stack dengan mengakses top of stack. Jadi ambil nilai elemennya terlebih dahulu, lalu tampilkan nilai, kemudian top of stack-nya dikurangi 1. Contoh. Jadi misalkan topnya ada di sini. Bagaimana caranya untuk mengambil si C ini? Tidak bisa kalau topnya langsung kita turunkan, itu tidak bisa karena si C-nya belum diambil. Berarti kita ambil C-nya dahulu, baru topnya kita turunkan di indeks ke 1. Contoh. Bagaimana cara menghapus si A? Kalau seperti ini, topnya langsung saya turunkan, itu tidak bisa ya, karena A-nya belum terhapus. Maka dari itu, si top ini menurunkannya nanti. Caranya adalah kita hapus A terlebih dahulu, baru si top ini dari 0 kita turunkan 1 langkah menjadi sekarang sudah di min 1. Seperti itu cara mempop. Oke, jadi kalau misalkan top sama dengan 2, di sini top sama dengan 2,
Kira-kira topnya ada di nomor berapa jika di popnya 1? Kita turunkan 1 berarti ada di nomor topnya sama dengan 1. Karena popnya 1 ya, pop itu mengurangi 1 maksud saya. Lalu topnya ada di sini. Kira-kira topnya ada di mana kalau saya push datanya ada 2. Sekarang saya push. Misalkan di sini saya tambah, push itu menambah ya. Saya tambah D, lalu saya tambah E di sini. Maka topnya sekarang ada di 4, di max stack. Lalu kira-kira kita kembali lagi ke sini ya, ke ABC ini. Saya ingin menghapus 2, menghapus atau mempop 2 dari isi tumpukan. Berarti saya hapus huruf C dan huruf B. Sekarang topnya ada di mana? Topnya ada di indeks ke 0. Begitu caranya dan seterusnya. Nah, ini adalah latihan 1 struktur data. Oke, tadi tugas kalian adalah apa tadi? Mencoba program ini. Dicoba, tapi jangan sama dengan yang di web di sini ya. Itu tidak boleh. Sama dengan yang di slide. Lalu kalian coba panggil seperti ini. Intinya kalian masukkan terserah berapa datanya, lalu kalian cek ukurannya berapa, lalu kalian cek tumpukan terakhirnya siapa. Setelah itu kalian ambil datanya terserah mau berapa, lalu dicek kembali ukurannya, kemudian dicek lagi bagian yang masih ada di stack, bagian yang paling atas. Karena kan sudah beberapa dihapus ya, jadi dicek lagi. Kalau di sini pick, kalau di sini tadi namanya top. Itu tugas yang pertama. Lalu kita balik lagi ke sini. Diketahui suatu stack dengan max stack sama dengan 6. Berarti max stacknya sama dengan 6 ya. Kita lihat di sini. Ini max stacknya adalah di indeks ke-4. Oke, kita coba max stack sama dengan 6. Ini adalah max stack. Setelah itu, bila dilakukan push 3 elemen ke dalam stack, push 3 elemen berarti kita push, kita tambah 3 elemen. Oke, kita tambah 3 elemen. Topnya masih ada di sini ya, tambah 3 elemen. Berarti misalkan di sini tambah A, lalu B, lalu C. Berarti topnya berpindah ke, berarti topnya sekarang ada di angka 2. Setelah di push 3 elemen maka topnya ada di angka 2. Lalu push lagi 2 elemen, kita push lagi nih. Push lagi D, E. Maka topnya ada di 4. Setelah di push lagi, ini dihapus karena sudah berpindah ke 4. Tadi di push 3 ada di 2, lalu di push 2 lagi ada di 4 sekarang topnya ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Setelah itu di pop 3 elemen. Kita pop 3 elemen. Oke, kita pop 3 elemen. Jadi ini dihapus 1, 2, 3. Pop itu maksudnya dihapus ya, dikurangi, diambil. Lalu topnya berarti ada di angka 1. Oke, kita lanjut lagi. Maka di manakah posisi top of stack? Top of stack berarti sekarang ada di 1. Nah, kita cek lagi. Is empty pada kondisi terakhir adalah apakah sekarang sudah is empty? False berarti ya is empty-nya karena belum kosong, masih ada 2. Berarti is empty-nya adalah false. Yang ketiga, dari kondisi di atas berapa elemen yang harus di
push untuk mencapai kondisi penuh top of stack sama dengan max stack. Nah, berapa kondisi yang harus di-push agar penuh? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 data yang harus di-push. Yang terakhir adalah berapa elemen yang harus di-pop untuk mencapai kondisi empty sama dengan true. Nah, kita lihat ini masih ada 2. Berarti 2 yang di-pop ya untuk mencapai kondisinya sama dengan true, is empty. Begitu caranya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan cara-caranya. Soal yang untuk selanjutnya ya, saya tulis di notepad. Saya besarkan dulu hurufnya. Oke, jika diketahui max stack sama dengan 5 saja deh. Lalu soal yang pertama adalah push 1, push 2, push 1. Push 1 elemen, ini bebas elemennya apa aja, huruf boleh, angka boleh, atau kata-kata boleh. Kalau kalimat kepanjangan ya jangan. Push 1, push 2, push 1. Di manakah sebentar, lalu di pop 3 elemen. Di mana posisi top. Nah, itu tinggal dicari. Itu boleh dengan tulisan tangan atau boleh isinya saja. Kalau ditambah 1, ditambah 2, ditambah 1 lagi, lalu dikurangi 3, itu kira-kira di mana posisi top. Lalu pertanyaannya udah itu saja. Ini nggak usah pakai nomor deh, karena pertanyaannya hanya seperti itu. Jadi tadi nomor 1 kalian mencoba programnya. Lalu yang kedua kalian pertanyaan yang ini ya, di mana posisi top. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisa juga dengan cara seperti ini, stack, lalu di append, initial stack. Saya sudah coba, tinggal di kopas. Jadi nanti kalian coba juga, tapi yang ini tidak dikumpulkan. Tadi saya sudah mencoba mengkopas, ini dia. Pen A, stack langsung. Kalau tadi kan stacknya itu banyak functionnya ya, class stack. Diberikan class function. Kali ini ada sendiri, langsung boleh. Jadi sudah disediakan function di Python, langsung bisa dipanggil stack sama dengan kurung buka kurung tutup, itu sudah kosong. Setelah kosong lalu di append, langsung ditambahkan A, ditambahkan B, ditambahkan C. Jadi yang tumpukan pertama A, tumpukan kedua B, tumpukan ketiga C. Setelah itu baru di print initial stack, print stack. Jadi printnya tinggal panggil stacknya saja. A, B, C, itu ya, A, B, C. Setelah itu elemen pop from stack, jadi kita pop satu-satu. Print stack.pop. Jadi yang pertama di pop adalah, karena sudah di print ketahuan ya, yang paling atas itu si C, lalu yang kedua itu si B, yang terakhir adalah si A. Stack after element are pop. Nah, ini dia print stack, dipanggil lagi sudah kosong. Kita coba kalau ini dihapus 1 ya. Kita running lagi. Nah, ini dia. Kalau kita ambilnya hanya 2, popnya hanya 2 kali, kan tumpukan pertama A, B, lalu yang terakhir adalah C. Berarti yang di pop C dan B. Stack after element are pop. Nah, masih ada sisa yaitu A setelah di print stack. Seperti itu caranya. Yang ini tidak perlu dicoba, jadi hanya 2 soal saja tadi. Mudah ya. Jam 9 sudah dikumpulkan. Nanti dikumpulkan melalui MyBase saja, karena kalau komen di YouTube sepertinya ada beberapa yang tidak bisa kelihatan komennya.
Lalu ini sudah. Nah, ini outputnya seperti yang tadi. Latihan soal kalian boleh untuk belajar untuk nanti ujian. Oh ya, sebelum mengerjakan ini kalian nanti bisa latihan soal UTS terlebih dahulu. Dan jangan lupa di pertemuan besok akan ada kuis dari saya. Jadi semuanya diharapkan online dan tepat waktu kuisnya. Ini nomor 1, nomor 2 boleh buat belajar. Lalu nomor 3 dan 4. Oke, setelah itu adalah oke, udah ya. Nah, sudah. Ini nomor 5. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung, dan soalnya hanya 2. Silahkan dikerjakan di my best, paling lambat jam 9. Kalau bisa tonton videonya dari awal sampai akhir. Karena apa? Kalau tidak ditonton seperti kemarin, banyak sekali yang menanyakan tugas dikumpulkan di mana. Itu saya tahu karena kalian tidak menonton. Jadi saya ingin kalian menonton video saya untuk apa? Agar kalian paham struktur data ini dasarnya seperti apa. Karena kalau sudah memahami, nanti ketika kalian coding atau di tempat kerja mendapatkan soal seperti ini, maka itu sudah bisa karena sudah mengetahui dasarnya. Sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.